satu kunci yang paling penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Seperti yang dikatakan Robbins tahun 2002 bahwa untuk memenangkan bisnis saat ini harus didukung kegiatan inovasi. Dan menurut Stoner tahun 1995 mengatakan bahwa dalam dunia usaha saat ini menjadi kreatif dan inovatif merupakan hal yang lebih penting dibanding dengan era sebelumnya. Inovasi yang berkelanjutan akan melahirkan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu dibedakan menjadi 3, yaitu knowledge creation yaitu menguasai pengetahuan baru. Yang kedua, continue innovation, yaitu inovasi berkelanjutan. Yang ketiga adalah competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing. Dan selanjutnya dijelaskan dengan oleh Mbak Rini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peranan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam mewujudkan organisasi belajar atau learning organization. Untuk terwujudnya organisasi berbasis pengetahuan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Jika semua pegawai mau belajar, maka organisasi tersebut akan terdiri dari individu-individu yang selalu belajar. Proses belajar ini harus dibudayakan dalam menjadi kolektif learner atau manusia pembelajar secara kolektif. Organisasi yang seperti ini biasa disebut organisasi belajar. Peterson pada tahun 1990 mengatakan perusahaan yang paling berhasil pada era tahun 1990-an adalah perusahaan yang disebut organisasi belajar, dan itu hanya dicapai melalui individu-individu yang belajar. Definisi organisasi belajar atau learning organization. Organisasi dapat diibaratkan sebagai makhluk hidup, di mana keberadaannya sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itulah, semua organisasi harus terus-menerus belajar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Peterson mengatakan organisasi belajar adalah organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Lalu menurut Garvin pada tahun 1993, organisasi belajar sebagai pengorganisasian kreatif, kompetensi transfer pengetahuan yang diharapkan mampu memperbaiki perilaku keorganisasian sebagai dampak dari pengetahuan baru tersebut. Ciri-ciri organisasi belajar. Menurut penelitian Marquardt and Reynolds pada tahun 1994, memandang ketidakpastian lingkungan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang objektif, pemahaman yang subjektif dan simbol-simbol dan asumsi-asumsi. 3. Antusias terhadap perubahan. 4. Mendorong rasa tanggung jawab pada semua jajaran sampai pada pegawai tingkat rendah. Mendorong para manajer untuk menjadi pembimbing dan fasilitator dalam proses pembelajaran. 6. Mempunyai budaya umpan balik dan keterbukaan. Mempunyai visi, tujuan, dan nilai-nilai yang dipahami dan disepakati bersama di semua jajaran pegawai. 8. Menerapkan pengambilan keputusan secara desentralisasi. 9. Berorientasi pada pelanggan. 10. Memperhatikan masyarakat di sekitar. Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya organisasi belajar. Penguasaan individu yang efektif sebagai personal mastery dengan kriteria menggunakan metode ilmiah dan data-data objektif. 2. Mempunyai kesempatan bereksperimen. 3. Mempunyai kesempatan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. 4. Mempunyai kesempatan untuk belajar dari individu lain. 5. Mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kinerja, merubah perilaku dan sebagainya. Kita ganti Rina Susilowati. Ya, Mbak. Dan selanjutnya ini sebelumnya Mbak, faktor.
Ya, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung. Yang kedua adalah pembelajaran dalam kelompok. Menurut dari Dikbud tahun 1994, menempatkan pembelajaran kelompok itu sebagai unit pembelajaran yang fundamental. Fundamental itu maksudnya adalah yang berfondasi atau yang melandasi adanya pembelajaran kelompok. Yang ketiga yaitu visi bersama. Kalau menurut Marquardt and Reynolds, visi diartikan sebagai visi diartikan sebagai arah yang dituju. Kalau menurut saya sendiri, visi adalah sesuatu yang akan kita targetkan. Kalau menurut teman-teman nanti silahkan. Yang selanjutnya yaitu budaya pembelajaran dalam organisasi adalah organisasi yang menjunjung tinggi pembelajaran, eksperimen atau percobaan, dan bertanggung jawab terhadap risiko yang diputuskan. Dan yang terakhir yaitu struktur dan sistem yang mendukung. Dalam konteks ini, desain struktur yang diperlukan adalah desain yang tidak birokrasi. Ya, yang kedua yaitu budaya perusahaan. Dari teman-teman sendiri ada yang tahu apa dari makna itu budaya? Budayanya saja, bukan budaya perusahaan. Ya, jelasin dulu. Ya. Kita akan tanya. Ya, mungkin kalau menurut saya budaya adalah suatu keanekaragaman ya dalam perusahaan itu. Definisinya budaya perusahaan adalah, kalau menurut Bill Kennedy atau 1982, budaya perusahaan adalah sebagai nilai-nilai yang didukung oleh suatu organisasi. Yang kedua, menurut Pascal and Atos 1981, budaya perusahaan adalah sebagai falsafah yang menuntun kebijaksanaan perusahaan terhadap pegawai dan pelanggannya. Dan yang terakhir menurut James, yaitu budaya perusahaan merupakan asumsi dasar dan kepercayaan yang berlaku di antara para anggota organisasi. Ya, selanjutnya yaitu tingkatan budaya perusahaan menurut pendapat James. Ada 3. Yang pertama adalah artifak, yaitu hal yang dapat dilihat dan dirasakan jika seseorang berhubungan dengan budaya yang tidak dikenali. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang didukung. Maksudnya di sini adalah alasan mengapa pegawai bersedia berkorban demi sesuatu yang mereka kerjakan. Iya, ya. Dan yang terakhir yaitu asumsi dasar, yaitu keyakinan yang sudah dianggap mengakar oleh anggota organisasi. Ya, selanjutnya itu karakteristik budaya perusahaan. Yang pertama yaitu inisiatif individual, yang kedua toleransi terhadap risiko, yang ketiga adalah arah, keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam pengawasan, ketujuh identitas, kedelapan sistem imbalan, kesembilan yaitu toleransi terhadap konflik atau masalah, dan yang 10 adalah pola komunikasi. Dan selanjutnya yaitu budaya dan kinerja perusahaan. Di sini ada 3 teori menurut Kotter dan Hesketh pada tahun 1987. Yang teori pertama yaitu suatu budaya perusahaan dianggap kuat apabila nilai-nilai sudah terinternalisasikan secara mendalam. Teori kedua yaitu kinerja akan meningkatkan. Ya, teori kedua yaitu kinerja akan meningkatkan
Jika budaya perusahaan sesuai dengan konteks dan konteks industrinya. Dan teori ketiga yaitu budaya yang adaptif mampu meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Sore ini merubah budaya perusahaan. Ada beberapa manfaat budaya perusahaan. Ada 5 manfaat dalam suatu budaya perusahaan. 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mencapainya visi dan misi suatu perusahaan tersebut. 2. Meningkatkan kekompakan tim antar berbagai unit kerja atau divisi. 3. Membentuk dan memperbaiki perilaku keorganisasian. 4. Meningkatkan motivasi para pegawai. 5. Meningkatkan kinerja perusahaan. Ini bisa dibantu. Ya, untuk mempersingkat waktu ya. Ya, dia mau belajar tadi, dia mau sebelumnya. Itu tadi. Enggak usah. Udah banyak ya. Ya gitu. Ada beberapa faktor yang mendorong budaya perusahaan. Terjadinya krisis dramatis, penggabungan perusahaan, penggantian pimpinan, kondisi internal yang tidak kondusif, perusahaan masuk ke dalam industri yang berbeda, budaya perusahaan yang berubah. Ada beberapa cara yang mencapai suatu budaya perusahaan. Perubahan perusahaan. 1. Melakukan analisis budaya. 2. Melakukan penjelasan tentang rencana perubahan. 3. Menuju kepemimpinan. D. Memperakarsai reorganisasi. Sosialisasi untuk mengenalkan budaya baru dan selanjutnya melakukan dukungan untuk budaya baru. Jika cara tersebut tidak ada, maka suatu perubahan budaya tidak akan bisa dijalankan, namun tidak semaksimal mungkin. Menata unsur-unsur budaya perusahaan. 1. Sejarah perusahaan, story, pahlawan, purpose and belief, slogan, simbol-simbol yang kasat mata dan seremoni. Apa selanjutnya kita bahas? Iya, ini adalah salah satu motivasi yang saya ambil dari buku motivatornya Pak Rudy Lim. Di sini, iya, Mas Afendi Lane. Bukan Afendi saya itu ya. Ya, di sini yaitu passion is more than brand and talent. If you do your job with passion, magic will happen. Ada yang tahu maksudnya? Nggak tahu. Tidak tahu ya. Iya, maksudnya di sini adalah semangat yang luar biasa itu lebih penting daripada bakat dan juga. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan semangat yang luar biasa, bisa nggak bisa, kita mesti jadi bisa. Keajaiban itu akan menyertai kita, percaya. Ya, dalam ilmu manajemen juga sama ya. Kita tidak boleh hanya mengetahui. Jadi kita juga harus menerapkan. Kita tidak cukup untuk menganalisa, tapi kita juga harus mengerjakannya. Yaitu yang dibilang sama Bruce Lee. Jadi ini bukan
asal nempel foto orang ya. Ini ada makna dari Ada tulisannya. maknanya ada di dalamnya.